Shalom Bapak Ibu. Kembali saya ingin membagikan renungan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk membagikan renungan ini. Supaya renungan ini menjadi berkat bagi yang mendengarkannya, Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu butuh pengurapan-Mu, hamba-Mu butuh hikmat-Mu untuk membagikan renungan ini, Tuhan Yesus. Supaya renungan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi para pendengar semuanya, biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan mereka semua. Makasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan, hamba kembalikan bagi nama Yesus. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Renungan hari ini saya ambil dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Tema hari ini saya beri tema Allah mendatangi kita setiap pagi. Jadi kalau kita baca Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18, maka kita boleh bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan seluruhnya mau memperhatikan kita dan mau mendatangi kita setiap pagi. Andai ada presiden yang mau mendatangi kita setiap pagi, kita berasa luar biasa banget. Kita akan siap-siap, kita akan berusaha siap-siap untuk kedatangan presiden tersebut atau kedatangan raja tersebut. Kita siap-siap. Nah, Tuhan adalah raja di atas segala raja. Dia mau rela mendatangi kita manusia yang penuh dosa, yang hina, tapi dia mau datangi kita setiap pagi. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri kita setiap pagi untuk ketemu Tuhan. Bagaimana cara ketemu Tuhan? Ya dengan cara kita berdoa, memuji dan menyembah Dia. Kita naikkan pujian, penyembahan bagi Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia, kita masyhurkan Dia, kita hormati Dia. Doa, pujian, penyembahan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Setelah kita doa, pujian, penyembahan, kita baca dan renungan firman Tuhan. Tunggu tuntunan Tuhan, dengarkan tuntunan Tuhan bagi hidup kita hari itu. Apa yang Tuhan mau tuntun kita hari itu? Apa yang Tuhan bicara sama kita melalui firman-Nya? Mungkin Tuhan tidak bicara secara audible, tapi Tuhan bisa bicara melalui firman-Nya. Itulah tuntunan Tuhan hari itu. Oleh sebab itu, tunggu apa tuntunan Dia hari itu bagi kita untuk menjalani hidup hari itu dengan tuntunan Tuhan. Sehingga kita punya jalan-jalan kita sudah dituntun oleh Tuhan. Tuhan akan bukakan segala sesuatu karena Tuhan yang tuntun. Yang kita tidak tahu, Tuhan lebih tahu. Tuhan jauh ke depan lebih tahu daripada kita. Nah kalau gitu, mari kita muji nyembah Tuhan, doa, baca firman, renungkan firman, sampai mendapatkan tuntunan Tuhan bagi kita hari itu. Nah ada ayat berikutnya dikatakan, dan kau uji setiap saat. Kenapa Tuhan menguji kita? Banyak orang bilang gini,
Tuhan yang maha baik masa menguji saya sih? Ya saya diuji ya gimana ya? Kenapa Tuhan menguji kita? Karena Tuhan Yesus mau tahu apakah kita cinta Dia atau kita cinta yang lain. Waktu kita percaya Yesus, Tuhan Yesus sudah korbankan. Sebelum kita percaya Yesus, Tuhan Yesus sudah korbankan bagi dunia ini nyawanya untuk seluruh dunia. Nah, waktu kita datang Yesus, kita percaya Yesus, itu kita udah terima pengorbanan Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita bilang kita cinta Tuhan Yesus. Kita sayang Tuhan Yesus. Tapi, benarkah kita cinta Tuhan Yesus? Itu belum tentu. Di mana Tuhan tahu bahwa kita cinta Dia? Saat kita diuji. Ujian itu membuktikan bahwa kita cinta Tuhan. Orang bisa berkata, saya cinta. Seorang kekasih, pasangan muda-mudi bilang pada saya cinta kamu. Tahu di mana cintanya? Diuji. Ujiannya banyak. Nanti setelah mengalami ujian itu baru kita bisa tahu, oh dia benar cinta saya. Demikian juga Tuhan. Tuhan menguji bukan sembarangan. Bukan, wah supaya ini saya uji aja, bukan. Tapi Tuhan menguji, Tuhan mau tahu apakah kita sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dengan ujian itu membuktikan bahwa kita cinta Tuhan. Oleh sebab itu, saat kita menghadapi ujian, kita harus tetap bersyukur kepada Dia. Sebab dengan ujian itu Tuhan tahu isi hati kita dan kerinduan kita akan Dia. Yang lebih luar biasa lagi, kita dianggap agung oleh Tuhan. Jadi jangan sombong, tapi tetap rendah hati. Mari kita siapkan waktu kita tiap pagi untuk ketemu Tuhan. Sebab Tuhan Yesus menunggu kita untuk kita ketemu dengan Dia. Jangan lewatkan momen ini setiap pagi. Saya ingatkan lagi, saat kita diuji, tetap bersyukur. Karena ujian itu adalah simbol bahwa kita mengasihi Tuhan. Tanda bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sekolah, kita dianggap lulus saat kita ujian. Kita kuliah, kita bisa naik kelas, bisa lanjut ke kelas berikutnya dengan ujian. Jadi ketahuan dari ujian itu, orang ini ngerti atau enggak. Demikian juga kita dengan cinta Tuhan. Waktu kita berasa kita cinta Tuhan, Tuhan kasih ujian. Dan kita akan terlihat dari bukti kita menghadapi ujian itu. Setelah ujian kita lolos, kita terbukti bahwa kita cinta Tuhan. Ayub diuji, Ayub lolos, dan akhirnya dia tahu Tuhan itu kayak bagaimana, Tuhan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh, yang dia kasihi, itu dia baru kenal. Makanya Ayub telah bilang, aku baru mengenal, bukan kata orang, tapi aku sendiri mengenal dengan Tuhan. Nah, biar kebenaran ini menjadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, Bapak bersyukur Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Siapakah saya ini Tuhan Yesus? Siapakah kami ini manusia? Sehingga Engkau anggap kami agung dan Engkau perhatikan. Engkau sangat memperhatikan kami Tuhan Yesus. Engkau peduli kepada kami. Dan Kau datangi kami setiap pagi. Kau kunjungi kami setiap pagi Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau sangat baik. Dan saat kami diuji, kami akan timbul seperti emas. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati yang rendah hati, tidak sombong. Karena Tuhan menganggap kami agung, tapi kami tetap rendah hati. Terima kasih menyertakan firman ini. Biar firman ini menjadi berkat bagi yang mendengar. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.